Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak. Wa tasaddaqta fa abqaita. Ada yang kamu sedekahkan, yaitu yang abadi sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa kita akan mengaji bersama. Dan kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang. Ketika Nabi ditanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Makanya Nabi terus ngendikan, wahal laka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Tersanya wa tasaddaqta fa'abqaita. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak. Wa tasaddaqta fa abqaita. Ada yang kamu sedekahkan, yaitu yang abadi sampai akhir. Ya betul sekali kata Gus Baha tadi. Ya maka dari itu mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk kita sedekahkan, untuk investasi ke akhirat. Ya karena harta yang kita sedekahkan itu nantinya itu akan abadi, akan menjadi pahala untuk kita di akhirat nanti. Ya sedangkan harta yang kita makan itu nantinya akan menjadi kotoran, dan harta yang kita jadikan pakaian ataupun bangunan rumah itu pun akan rusak pada waktunya. Ya meskipun kita menyimpan harta yang banyak, tetapi harta itu nggak akan kita bawa mati, kecuali harta yang kita sedekahkan, harta yang kita gunakan untuk beribadah. Yuk kita lanjut. Saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh itu. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, narik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Ya enggak. Jadi kita belajar bersedekah itu mulai dari sekarang. Jangan nunggu kaya baru kita bersedekah. Karena orang yang enggak biasa bersedekah dan suatu saat dia menjadi kaya raya, dia akan enggan mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Dia akan eman-eman gitu ya, berpikir kalau dia sudah susah payah kerja keras untuk mengumpulkan hartanya, masa disuruh bersedekah, memberi, berinfak secara sukarela, secara cuma-cuma, seperti itu. Dan kalau kita dalam keadaan yang sekarang, mungkin waktu sekolah ya, kita punya uang 50.000, kemudian kita mau traktir teman-teman kita keluarkan uang 25.000, 50% dari harta kita, yaitu kita biasa saja, kita enjoy, kita senang untuk memberikan kepada teman-temannya, untuk mentraktir. Kalau kita punya uang 500 juta misalnya saat ini, mau mengeluarkan uang 250 juta untuk mentraktir teman-teman, ya eman gitu rasanya ya. Ya maka dari itu kita mulai bersedekah sejak saat ini. Kita belajar untuk
ikhlas memberikan harta kita untuk kepada yang membutuhkan, khususnya seperti itu, dan juga untuk infak kepada masjid, kemudian taman pendidikan Quran, seperti itu. Yuk kita lanjut. Nah, kalau nanti mau tenggene hadis syarate sedekah ditampa pangeran niku ana sitok sing mesti ditampa. Nek kowe iso nglakoni, kowe ora ngrasa ngekeki wong iku kaya butuhe wong iku ning kowe. Dadi padha. Begitu juga mulang, begitu ya dakwah. Misalnya kula sedekah ning Ruhin butuh 100.000. Sing luwih butuh ning dhuwit sapa? Ruhin butuh dhuwit mergo melarat. Oke, butuh dhuwit. Aku butuh ganjaran. Bentuk ganjarane sedekah. Berarti butuh sing nampa. Mestine setiap kowe sedekah ya ngrasa kowe butuh sing disedekahi. Iku piye wae ditampa pangeran ngenteni ana sing jadi kue kudu aja di perasaan kue ngekei. Nak di perasaan ngekei kue kok otoriter ngerasa sok rawan undat-undat, rawan sok berjasa. Padahal kue ya butuh. Nah, ingat supaya kalau kita sedekah itu tidak terjadi yang namanya riya, maka berpikirlah kalau kita itu yang butuh. Butuh apa? Butuh pahala, makanya kita bersedekah. Dan berpikirlah bahwa harta yang kita keluarkan untuk sedekah itu akan kembali kepada diri kita berupa pahala ataupun kenikmatan-kenikmatan di surga, kenikmatan-kenikmatan di surga nanti yang nilainya itu lebih daripada apa yang kita sedekahkan. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Kyai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Dan terima kasih telah menemani saya untuk mengaji bersama. Apabila ada salah kata dari saya, mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, atau mungkin kata-kata saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.